لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود ولا مطلوب ولا مقصود بحق إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang paling berhak mendapat pujian atas segala hal dan keadaan. Pujian yang paling agung dari kita semua, di mana Allah SWT telah menjadikan kita bagian hambanya yang diberikan hidayah. Maka Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya itu. Cara tiang pelunggu sami mensucikan jiwa kita adalah dengan solat yang khusyuk. Cara kita mendapatkan solat khusyuk adalah ketika kita mensucikan penglihatan, pendengaran, mensucikan lisan kita. Jamaah salat maghrib yang saya cintai, yang saya muliakan, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus mencintai dan memuliakan kita. Allah mempertahankan eksistensi kita sebagai makhluk terbaiknya. Kama qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ini merupakan pertemuan ke-13 dari kajian kita, dan biiznillah wa ala qudratillah Allah berikan kesehatan untuk saya sehingga tidak pernah meninggalkan kewajiban saya yang diberikan oleh petugas di sini walau hanya satu kali. Jadi setiap ada jadwal saya bisa isi. Itu semata-mata karena Allah. Tidak ada andil kita sedikit pun di sana. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbil alamin. Tidak ada peristiwa yang terjadi, tidak ada sesuatu kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali karena Allah Rabb semesta alam telah memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukannya. Yang saya muliakan, kajian kita pada malam ini adalah masih membahas bagian ayat-ayat yang pertama turun. Pertama kita bahas Al-Alaq, kemudian Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qalam, kemudian malam ini kita baca Al-Fatihah. Dan di celah-celah pembahasan beberapa surat atau surah pertama turun itu, kita membahas tuntas tentang ta'awud. Pernah juga kita membahas tuntas tentang basmalah.
Nah, ketika kita baca Al-Quran, ini yang kita memulai dari Al-Fatihah. Dalam Quran surah 16 ayat 98 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Dahsyatnya setan itu. Kita mau sholat, diganggu. Kita baca Al-Quran, diganggu. Kita melakukan berbagai macam kebaikan, pun selalu dia hadir mengganggu kita. Kalau dia tidak mampu membuat kita meninggalkan kebaikan itu, dia masuk dalam kebaikan yang kita lakukan agar kita merasa paling hebat dalam melakukan kebaikan itu. Nah, jadi ketika Allah membantu kita, menolong kita agar bersih diri kita ini dari gangguan setan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dari kebaikan, semata-mata kita rasakan ini merupakan nusrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena pertolongan Allah kita bisa melakukan kebaikan itu. Maka dikatakan may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk, bimbingan, arahan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya, membelokkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada orang yang mampu membimbingnya, tidak ada orang yang mampu memberikan dia hidayah. Kemudian jamaah semuliakan, Al-Fatihah ini dikatakan bagian dari Ummul Kitab, Ummul Quran. Kemudian juga Sab'ul Matani, 7 ayat yang terus menerus diulang-ulang ketika kita melaksanakan sholat. Nah, di antaranya dalam 114 surah hanya Al-Fatihah yang basmalah itu sebagai ayat pertama. Kalau yang lainnya dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, basmalah itu tidak menjadi bagian dari ayat, kecuali Quran surah Al-Bara'ah atau At-Taubah yang di sana tidak ada basmalah. Dalam Quran surah 27 ayat 30 ini dijelaskan tentang orang yang pertama kali menulis basmalah, yaitu Nabi Sulaiman. Dikatakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Beliau menulis surat yang dia kirimkan ke Ratu Balkis. Nah, jadi orang yang pertama kali menulis basmalah itu adalah Nabi Sulaiman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama yang bismillah ini tuntas kita bahas dalam pembahasan yang lainnya. Kalau Pelonggo Sami mau mengulangi, silakan dicari lagi. Di YouTube-nya ada, di FB-nya ada, masih itu tersimpan dengan baik. Ini juga menjadi bagian dari kemajuan masjid ini dalam manajemen pengelolaan masjid, bahwa orang itu bisa mengikuti kajian dimanapun mereka berada. Sudah subscribernya sudah 1000-an ya di YouTube-nya, Masya Allah, luar biasa. Kalau nggak salah itu sudah mulai masuk 50 ribuan itu monetisasinya ya, bisa untuk nambah-nambah beli pulsanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat kedua. Kita mulai sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu syai'in dibalin.
Atau dikatakan dalam atau dengan bahasa lainnya, kullu syai'in la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au fahuwa ajzam. Segala sesuatu yang kita ucapkan atau kita lakukan tanpa mengawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahannya nggak ada. Apa makna mendalam dari basmalah ini? Kita menggerakkan lisan kita, menggerakkan pandangan kita, menggerakkan jawarih kita semata-mata karena Allah. Melakukan semua semata-mata untuk dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka intervensi setan insya Allah di sana itu sudah hilang. Kita lakukan semua semata-mata karena ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai implementasi dari ikrar kita atau takrir kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, totalitas kehidupanku, hidup dan matiku hanya semata-mata untuk dan karena Allah Rabb semesta alam. Maka itu sebabnya dalam iftitah kita dikatakan bahwa la ma'buda wala matluba wala maqsuda bihaqqin illallah. Tidak ada orientasi penyembahan itu kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak ada tempat kita meminta kecuali karena Allah. Dan tidak ada tujuan dari pergerakan lahir batin kita kecuali karena dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal penting yang saya muliakan. Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW menguatkan bahwa setiap sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan, tidak kalian kuatkan dengan membaca basmalah, yang kalian ikat ucapan itu dengan hati kita. Bahwa aku lakukan ini dengan nama Allah. Karena itu kan iman itu. Iqrarum bil lisan, tasdiqum bil qalbi, wa amalum bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dikuatkan dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu dia iman itu. Nah, dalam melakukan segala totalitas kehidupan kita itu karena iman juga. Itu yang indah. Bergerak melakukan apa saja itu karena Allah. Seorang polisi menjadi polisi yang baik, tentara yang baik, nelayan yang jadi nelayan yang baik, pedagang yang baik karena Allah. Ini indah. Baru masuklah ke ayat keduanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ayat kedua dari Al-Fatihah ini mensucikan diri kita dari ingin dipuji. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Maka ada dua hal yang menjadi penguat ayat ini dari hadis Rasulullah SAW. Pertama beliau katakan, mamadda mamduh faqad qatalah. Atau kama qala, barang siapa yang memuji orang yang dipuji, maka sungguh seperti dia telah membunuh orang itu. Karena orang itu seringnya dia itu lupa daratan kalau dipuji. Kita manusia ini senang dipuji, walaupun apa yang dipuji itu tidak benar. Biar hitam-hitam pendek begini, orang bilang, oh kamu putih ganteng, senang kita kan. Padahal nyatanya udah hitam, udah pendek. Tapi kita senang sekali, oh tinggi, kelihatan sangat sehat, bugar begitu. Wah kamu itu hebat. Apa hebatnya kita? Tapi senang, coba kita dibilang, kamu ini nggak ada apa-apanya. Kita merasa sedih sekali. Padahal benar memang kita nggak punya apa-apa. Sekali kita bilang, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali karena Allah. Allah berikan kita kemampuan berbicara, kemampuan untuk menghafal, mengingat, melakukan kebaikan dan ketaatan. Allah yang berikan pada kita.
Lalu kita akuisisi itu semua semata-mata karena kehebatan kita seakan-akan. Masya Allah. Di hadis lain Rasul katakan, "Idza ra'aitumul mamduh," apabila kalian melihat orang yang suka memuji, "fatamattalu fi wujuhihim at-turab," maka ambillah tanah atau pasir lalu lempar ke wajahnya. Tapi ini maksudnya bukan secara ini kan kiasan saja. Artinya bahwa saking tidak pentingnya memuji itu begitu. Tetapi sekali lagi, inilah menjaga. Artinya agar kita tidak suka memuji orang sampai dia lepas dari pujian itu. Kan kalau tadi malam kita Ustadz Tuan Guru yang dari itu ya, Tuan Guru muda kita, beliau katakan bahwa Tuan Guru Hulaifi masih muda sekali beliau. Saya sudah punya anak 5, beliau masih sanawiyah itu. Saya ajar beliau dulu di Toya itu. Luar biasa beliau itu, alumni Mesir. Maka sekarang ini saya itu belajar di beliau. Dulu saya ajar di Toya ketika masih sanawiyah, sekarang saya harus belajar banyak kepada beliau. Ya, luar biasa ilmunya. Nyanjumlah istri. Ya, maksudnya itu nyanjum istri itu ya hal-hal yang bisa membuat istri bangga maksudnya ya. Bukan menyanjum yang bisa membuat dirinya lupa. Itu maksudnya yang tadi dalam itu, supaya tidak ada kontradiksi penyampaian saya dengan apa yang disampaikan beliau. Sesungguhnya bukan begitu maksudnya. Sanjuman yang tidak membuat orang lupa maksud beliau itu. Bagus itu. Okay? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa dikaitkan pujian kepada Allah dengan ungkapan Rabb semesta alam? Seakan-akan Allah menyadarkan kepada tiang pelunggu sami bahwa aku yang menciptakan kamu, aku yang menciptakan alam ini, langit bumi semua, lautan daratan bersama isinya, aku yang ciptakan, kata Allah. Lalu apa yang kamu banggakan? Maka tidak ada salahnya kalau saya pertajam Quran surah 2 ayat 21, Al-Baqarah ayat 21, untuk kembali mengikat ayat ini dengan ayat yang lain. Karena begitu cara mentafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya sebagai penguatnya. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ada yang tidak merasa menjadi manusia? Tidak ada. Orang kafir, fasik, munafik, semua manusia. Inilah dia kehebatan diplomasi dan komunikasinya Allah. Masya Allah. Wahai manusia, Allah buka semua, ayo buka telingamu, nyadari dirimu sebagai manusia. Kalau dia tidak memperhatikan ayat ini, berarti dia mengingkari hakikat kemanusiaannya. Ayo. Allah katakan, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Rabb itu memiliki makna yang sangat tinggi. Khaliqun, pencipta. Kemudian ma'budun, yang disembah. Kita ini abid, Allah ma'bud. Maka dikatakan siwallah makhlukun. Selain Allah itu makhluk. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan diri kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb yang telah menjadikan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini kan membuka keran pemikiran kita bahwa ternyata tidak benar manusia itu asalnya kera begitu. Seperti teori Darwin itu, tidak benar. Zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, nenek, kakek kalian sampai dengan Adam alaihissalam. Apa tujuan penyembahan itu? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, Allah kembali membuka pikiran kita. Siapa Rabb itu? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, zat yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, tempat kalian berkembang biak, tempat kalian bersenang-senang.
was-samaa'a binaa'a, kemudian Rabb yang telah menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian Rabb yang telah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air hujan itu Allah sirami bumi ini, maka tumbuhlah berjuta-juta aneka ragam tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki atau makanan bagi diri kalian. Maka Allah kunci di sini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah atau tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian tahu bahwa apa yang kalian persekutukan dengan Allah, dia itu enggak punya kekuatan apapun, tidak punya kemampuan apapun. Insyaallah. Yang memuliakan, Rabb ini bermakna pemilik juga, yang memiliki, yang menciptakan, yang menjaga kestabilan seluruh alam. Masya Allah. Coba kita lihat Quran surah 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh aku telah menjadikan, menghiasi langit bumi itu dengan bintang-bintang, dan aku jadikan dia alat lempar syaitan. Nah, Allah seakan mengatakan bahwa apa yang kalian ketahui tentang alam itu hanya 0,00% dari apa yang Allah ciptakan. Lombok saja yang sebegini kecilnya belum semua kita injak, belum semua kita datangi, belum semua kita lihat. Insya Allah. Apalagi seperti Kalimantan yang pulaunya begitu besar, kemudian Sumatera, Sulawesi, Jawa, ya, Lombok ini titik kecil sekali di peta itu. Lalu bagaimana dengan langit yang sebegitu banyaknya? Jadi Allah katakan dalam Quran surah 17 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Kemudian Allah katakan di ayat selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini sama uraiannya dengan basmalah, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Insyaallah. Insyaallah dalam waktu lain dijelaskan tentang tahapan-tahapan terjadinya hari kiamat itu, dan nama-nama hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum itu. Sekarang coba kita lihat sabda Rasulullah SAW tentang peristiwa mahsyar. Rasulullah katakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada 7 golongan ini. Apakah kita masuk di golongan yang mana? Ya, semoga ketujuh-tujuhnya. Pertama, Rasulullah katakan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nanti kita uraikan. Kemudian kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, laki-laki atau perempuan yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi tunduk dan patuh atau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kira-kira orang yang dari sejak kecil mondok di pesantren, lalu ndak neko-neko, tunduk, patuh sampai dia tua terus apa itu taat kepada Allah. Bisa juga yang di luar pondok, ndak pernah mondok, tetapi dia ndak pernah neko-neko, pokoknya ndak melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dari sejak dia balik sampai saat ini dia tidak bermaksiat. Dia tumbuh berkembang dalam ketundukan dan kepatuhan pada Allah.
Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang terikat, terpaut hatinya dengan masjid. Nah, dia selesai sholat zuhur, pulang sebentar, kepingin segera ke masjid lagi. Sudah asar, balik sebentar, kepingin, pokoknya terus tertambat hatinya di masjid. Ya, boleh juga lah takmir itu. Tetapi bukan karena ketakmirannya, bukan karena dia jadi takmir. Tapi semata-mata karena dia cinta ke masjid. Lebih-lebih kalau dia bukan takmir ini, dia bukan takmir, benar-benar terpaut hatinya di masjid. Kemudian yang keempatnya, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang dia itu saling cinta, saling sayang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Cari orang-orang yang kita cintai karena ketaatannya kepada Allah, bukan karena dia ngasih kita pinjam uang, bukan karena dia itu saudara kandung kita, bukan, tetapi karena dia mengantarkan kita, menggiring kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ini saya nggak lupa berpesan pada penunggu sami. Jika penunggu sami nantinya lebih awal masuk surga, tanya kepada Allah, mana Padli ya Allah, dulu pernah dia menasihati saya, tolong masukkan dia ke surga ya Allah. Dan insya Allah juga kalau Allah mengizinkan saya lebih dulu masuk surga dari penunggu sami, saya akan tanya, ya Allah, ada wajah-wajah yang dulu sering saya lihat, di mana beliau-beliau itu ya Allah, segera ya Allah masukkan ke surgamu ya Allah, berikan nusrahmu ya Allah. Dua orang laki-laki yang senantiasa saling mencintai karena Allah. Kemudian yang kelimanya, rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ini jak berat rupanya. Laki-laki yang dia itu digoda, dirayu. Jenis-jenis kita kan tidak mungkin dirayu karena tidak tahu tampan gitu kan. Digoda atau dirayu oleh seorang wanita yang bangsawan, kaya raya, cantik jelita lagi. Udah kaya, bangsawan, cantik jelita. Lalu apa dia katakan? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Insyaallah. Di mana kita nyari laki-laki seperti itu? Sekarang ini orang-orang pada kelayapan nyari perempuan yang tidak terlalu cantik juga. Wanita-wanita yang Masya Allah, kalau kita berpikir jernih, makanan di luar sana udah dipegang-pegang sama orang, mau nggak kita beli? Nggak mau. Laki-laki yang hidungnya belang tapi tidak belang hidungnya, dia cari perempuan-perempuan yang sering dijamah oleh laki-laki lain di luar sana. Naudzubillah. Kan kalau ini enggak gua banget kita ini kan, insya Allah Allah selamatkan kita. Kita tidak dicari juga Anda mencari, insya Allah. Inilah keamanan bagi kita kan. Jadi kita tumbuh berkembang taat pada Allah. Ya, jadi tapi kita tidak pernah digoda juga karena kita tidak punya makom untuk itu, begitu kan? Tidak punya makom. Kemudian yang keenamnya, ini belum diuraikan. Yang keenamnya dikatakan rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Laki-laki yang berinfak, bersedekah dengan sebuah sedekah, kemudian dia sembunyikan, dia sirkan betul. Hatta la ta'lamu simaluhu ma yunfiq yaminu. Sampai sampai enggak tahu tangan kirinya apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, saking dia asirkan infak sedekahnya itu. Ya. Jadi dia sembunyikan betul. Tetapi ini saya ceritakan sedikit, ada seorang masih
masyayikh pendiri organisasi besar di Indonesia ini. Jadi beliau itu tidak diketahui bahwa dia terus-menerus membantu janda-janda tua, yatim piatu, dan orang-orang fakir miskin. Sebelum subuh itu, dia letakkan koin di bawah pintu orang-orang. Keliling terus dia sebelum salat subuh itu. Orang kebingungan, sampai bertahun-tahun peristiwa terjadi. Begitu beliau meninggal, hari pertama tidak ada, hari kedua nggak ada, selanjutnya baru orang tahu ternyata Syekh ini yang senantiasa meletakkan uang di bawah pintu-pintu kami. Setelah beliau meninggal baru orang tahu bahwa dialah pelakunya. Pun demikian nanti di masjid ini ada mungkin yang setiap hari atau di hari Jumat atau hari-hari lainnya ada yang merah-merah terus begitu infaknya di kota. Begitu beliau meninggal, tidak ada ya setelah meninggalnya beliau ini. Berarti beliau yang punya isi ini, yang pakai songkok itu. Nah, kalau yang pakai pedang kan cuma Rp1.000 itu. Yang keenam tadi. Kemudian yang ketujuh, rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki atau wanita yang berzikir ingat kepada Allah ketika dia menyendiri. Dia rindu kepada Allah, fafadat ainah. Lalu meneteslah air matanya. Menetes air matanya. Dia menangis. Apakah ketika dia di keheningan malam dia terbangun, atau dia berjalan di atas motor, dia mengendarai motor, dia berzikir pada Allah, tiba-tiba dia bergemuruh di hatinya dan meneteskan air matanya terus menerus sampai sepanjang jalan dia menangis, rindu kepada Allah. Jemaah saya muliakan, di antara 7 yang mendapatkan naungan itu tadi, kita berada di posisi mana kira-kira? Baik, kita ulas dari pertama. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak. Ya, memang kalau kita lihat dalam Quran surah 2 ayat 30 itu, tujuannya diciptakan manusia itu kan untuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Maka Rasulullah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, semua, setiap pribadi itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Wal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati atau kama qala. Dan pemimpin besar dari level presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, kadus RT, sampai dengan kepala rumah tangga, pemimpin. Dan akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Istri itu juga menjadi pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha, dan akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Kemudian juga laki-laki yang menjadi pekerja di toko, dimanapun mereka pemimpin dari harta tuannya, akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Ya Allah, sekarang ini kita berada di akhir zaman, zaman fitnah. 2 hari yang lalu, saya tidak sebut, tapi kita tahu semua peristiwa yang terjadi di NTB ini, di OTT-nya saudara kita di sebuah daerah. Tetapi di tempat lain juga sampai ada yang hampir
Bukan M tapi TT. Triliunan, aman-aman saja. Masya Allah. Jadi ini hal berat. Hal yang sangat berat. Maka yang menjadi penguat kita sehingga kita berhati-hati adalah firman Allah dalam Quran surah 99. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kita betul-betul renungi ayat ini, setiap kita baca dalam sholat pasti nangis. Tapi di sini kan nggak boleh nangis kalau jadi imam itu. Karena kalau kita baca dari baru masuk basmalah aja kita nggak bisa menahan diri. Siapa kita ini nggak punya apa-apa? Karena Allah yang mengkondisikan hati dan jiwa kita hingga kita bisa seperti ini. Barang siapa yang melakukan kebaikan dalam detak kehidupannya atau detik kehidupannya, ya Allah, dia akan lihat kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pun demikian barang siapa yang melakukan keburukan dalam detik kehidupannya, ya Allah, dia akan temui nanti. Maka kalimat yang sangat bijak mengatakan, hindarilah kemaksiatan itu sekecil apapun. Karena dia ibaratnya seperti daun-daun dan ranting-ranting yang dikumpulkan, maka dia akan menjadi banyak. Lalu bisa dia itu membakar seekor sapi, 2 ekor sapi, kalau dia banyak. Itulah dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan setiap hari. Kecil memang, tapi terus-menerus. Terus-menerus. Maka jagalah. Kemudian berupayalah lakukan kebaikan sekecil apapun dalam detik kehidupanmu. Siapa tahu kebaikan itu bagaikan tetes air yang turun dari langit, tidak ada hentinya, maka dia akan bisa mengairi danau yang besar. Maka Rasulullah katakan, mengingatkan diri kita semua, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai umatku, kata Rasulullah, bertakwalah kalian dimanapun kalian menginjakkan kaki kalian. Taatlah kalian dimanapun kalian keluar masuk napas kalian. Dimanapun kalian berada, bertakwalah kalian pada Allah SWT. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk yang mungkin pernah kalian lakukan. Ucapan buruk yang pernah kalian ucapkan, ikuti dia dengan perbuatan baik untuk menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah kalian dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik. Nah, tadi malam kan pembahasannya Tuan Guru Khalifah itu adalah tentang akhlak kepada istri, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada tamu dan lain sebagainya. Ya, insyaallah. Dan keindahan umat Islam itu gampang sekali berbuat kebaikan itu. Enggak punya uang, enggak punya cara, enggak punya ilmu, cukup. Rasulullah katakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kamu tersenyum manis di depan saudaramu dengan tulus, itu sedekah. Bukan senyum mengejek, bukan senyum menghina, tapi senyum yang tulus, ingin menghibur saudara kita. Maka sering saya ingatkan diri dan kita semua, salam itu dibarengi dengan, pertama, ucapkan salam dengan tulus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kedua, tatap dengan tulus matanya, genggam erat tangannya, lemparkan senyum terindahmu, lalu tanya, apa yang bisa saya bantu? Masih ada waktu? Lagi 5 menit? Lagi 2 menit? Baik. Imamun adil. Kita semua pemimpin ini kan level kita aja yang berbeda. Tapi jangan, saya kan cuma rumah tangga. Kita ini jadi pemimpin bagi diri kita. Bahkan bagi diri kita jadi pemimpin. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid tadi itu.
menjadi laki-laki yang teraut hatinya di masjid. Makanya Mas muliakan Pelunggu Sami luar biasa, jauh lebih hebat dari tiang. Luar biasa, wajah-wajah yang terus menerus istiqomah duduk di sini mendengarkan tuan guru 6 hari dalam sepekan, kecuali malam Jumat itu kan baca Yasin atau baca surah Al-Kahfi. Berarti 6 kali 4 sama dengan 26 kali, 24 kali dalam sepekan, dalam sebulan. Masya Allah, luar biasa. Ilmu pelunggu sudah basah kuyup dengan ilmu sudah ini. Setiap malam disirami terus, luar biasa. Masya Allah, saya kagum dengan Pelunggu Sami. Baik, yang saya muliakan, terakhir ini, yang ketiga tadi itu, insya Allah mungkin bahasan Al-Fatihah ini sampai 3 kali pertemuan. Masih panjang sekali pembahasannya. 3 kali pertemuan baru bisa selesai. Baru kita lanjut dengan Al-Baqarah terus sampai dengan An-Nas nanti. Kalau Allah berikan kita kemampuan, kalau Allah berikan kita kesempatan. Kenapa? Karena ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak sekali manusia lalai daripada 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Pelunggu sehat alhamdulillah. Pelunggu punya waktu luang alhamdulillah, bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Demikian, mungkin ada yang kalau suruh bertanya juga waktunya tidak mungkin untuk dijawab ya. Sebenarnya saya kepingin kalau di masjid lain itu kita ada, saya nyampaikan 15 menit, 20 menit, lalu pertanyaannya panjang sekali, banyak sekali diskusikan. Di tempat lain itu begitu Isya selesai, tunggu dulu orang azan, kemudian jawab pertanyaan yang panjang lebar sekitar 30 menit, baru iqomah langsung sholat Isya. Ya, tapi kita di sini tidak mungkin ya, karena banyak yang linsir-linsir di sini. Ya, syukran lakum, matur tampiasnya agung-agung terhadap Pelunggu Sami yang telah sedia untuk mengikuti kajian ini. Ampura agung-agung jika ada hal yang kurang berkenan, ada yang salah dalam tutur kata tiang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.